Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pertemuan Sabo dan Bonnie di awal chapter ini memberikan kita beberapa informasi. Pertama, Kuma tak pernah melibatkan atau membawa Bonnie kepada Revo Army. Ya, setidaknya setelah Sabo bergabung. Karena itulah Sabo tak pernah tahu jika Kuma punya seorang putri. Lalu usia Bonnie setelah time skip adalah 24 tahun, sementara Revo Army menurut chapter 1066 berdiri 21 tahun yang lalu, 1 tahun setelah insiden Ohara. Hal itu berarti Kuma meninggalkan Bonnie saat bergabung dengan Revo Army, dan gambaran Bonnie kecil ini adalah saat dia berusia 3 tahun. Lalu di chapter ini Bonnie terlihat tidak menyalahkan Revo Army atas hal buruk yang menimpa Kuma saat ini. Anak Kuma itu malah terlihat mendukung perjuangan ayahnya, hingga dia percaya kepada Sabo untuk menyelamatkan ayahnya. Sementara dirinya akan pergi mencari Vegapunk agar bisa mendapatkan kembali ingatan Kuma, dengan harapan ayahnya itu bisa kembali seperti semula. Selanjutnya Karasu datang dalam wujud gagak. Sabo pun menyerahkan kunci borgol budak-budak kepada Karasu. Rencana selanjutnya adalah membebaskan para budak, dan itu akan dilakukan oleh Karasu, Morley, dan Lindbergh. Nah, jika diperhatikan, flashback di chapter ini terjadi sebelum pertarungan dengan para admiral berlangsung, seperti yang ditunjukkan pada chapter sebelumnya. Karena saat itu keadaan di Mariejoa sudah kacau, Sabo sudah menghancurkan lambang Tenryubito, dan para budak juga sudah dibebaskan. Lalu kedatangan admiral itu bisa jadi setelah Carlos mendapatkan tendangan maut dari Sai dan Leo. Oke, selanjutnya Sabo dan Bonnie bersembunyi dari para penjaga. Lalu penjaga-penjaga di Mariejoa itu menyinggung tentang suatu ruangan bayangan tertentu yang mereka rasa bisa membuat seseorang lenyap saat memasukinya. Nah, sepertinya hal itu berkaitan dengan rahasia harta Mariejoa atau keberadaan Im Sama yang ada di ruangan khusus itu. Mereka yang tak sengaja tahu fakta tersebut langsung dilenyapkan. Lalu untuk menutupi hal itu dibuatlah mitos atau rumor tentang ruangan misterius yang bisa melenyapkan seseorang. Ya, hal seperti ini pernah Mimin lihat di Amazon Lily ya, dimana saat itu Hancock dan kedua saudaranya membuat mitos palsu mengenai orang yang melihat kutukan di punggung mereka. Padahal itu hanyalah stempel kepemilikan dari Tenryubito. Selanjutnya kita masuk ke inti chapter ini, yaitu tentang pembicaraan Raja Cobra dan para Gorosei. Untuk penjabaran isinya sudah Mimin sajikan di segmen full shop sebelumnya ya. Jadi di sini Mimin akan ambil intinya saja, yaitu Raja Cobra mau menanyakan tentang Ratu Nefertari Lily. Dia adalah salah satu pendiri dunia bersama Tenryubito yang lain. Menurut Raja Cobra, Ratu Lily sudah turun dari Mariejoa, tapi dia tidak sampai kembali lagi ke kerajaan Alabasta. Nah, ini menarik. Terlebih lagi siluet penggambaran Ratu Lily itu mirip dengan Im Sama. Jadi apakah Im Sama adalah Ratu Lily? Mimin sih masih ragu ya jika Im Sama adalah Ratu Lily. Karena menurut cerita dari Raja Cobra, Ratu Lily adalah orang yang baik, yang rela turun dari Mariejoa dan meninggalkan jabatan Tenryubito untuk kembali memimpin rakyatnya di Alabasta. Tapi keterkejutan Raja Cobra saat melihat sosok Im Sama menggambarkan jika Im Sama punya wajah seperti orang yang dia kenal. Ya, mungkin ada yang berpendapat jika wajah Im Sama itu mirip dengan Ratu Lily. Tapi menurut Mimin bukan seperti itu, karena Ratu Lily itu adalah leluhur dari keluarga Nefertari. Jadi harusnya Raja Cobra tidak pernah tahu wajah asli dari Ratu Lily. Dan yang membuat Raja Cobra terkejut saat melihat Im Sama adalah karena wajahnya mungkin mirip dengan putrinya, yaitu Putri Vivi. Ya, Nefertari Lily dan Nefertari Vivi adalah satu garis keturunan. Jadi sangat mungkin jika keduanya punya wajah yang mirip. Lalu keterkejutan Raja Cobra bisa juga karena sosok Im Sama langsung duduk di tahta kosong. Sebuah tahta yang harusnya tidak boleh ada seorang pun yang mendudukinya.
Nah, dengan skema seperti itu, maka ada sebuah misteri, yaitu jika Im Sama bukan Ratu Lily, mengapa dia punya wajah yang mirip dengan Vivi, hingga membuat Raja Cobra terkejut. Ya, ini adalah misteri yang belum bisa terjawab dengan pasti. Tapi Mimin punya suatu pendapat liar, bahwa Im Sama menggunakan tubuh Ratu Lily sebagai wadah, agar dia bisa hidup lama. Dan setelah 800 tahun berlalu, saatnya bagi dia untuk mengganti wadah, dan target selanjutnya adalah Putri Vivi. Kemampuan Im Sama untuk mengganti wadah ini mungkin berasal dari sebuah Devil Fruits level dewa yang saat ini belum terungkap namanya. Lalu mengapa yang dipilih adalah keluarga Nefertari? Mungkin karena mereka dianggap sebagai pengkhianat yang sudah menolak kesepakatan dan turun dari Maria Joa. Tapi walau bagaimanapun, mereka tetaplah termasuk dari salah satu pendiri dunia. Jadi darah keturunan mereka masih dianggap baik untuk dijadikan wadah. Nah, lanjut kita menuju scene terakhir yang belum kita bahas, yaitu adalah scene tentang Carlos dan Shirahoshi. Ya, intinya sih di sini Carlos masih menginginkan Shirahoshi hingga dia meminjam Kuma dari ayahnya untuk menjalankan rencana penangkapan itu. Tapi di sini rencananya tidak berjalan mulus karena ada Donsai dan Leo. Keduanya bisa bergerak cepat melebihi kecepatan respons Saibo Kuma sehingga bisa menyerang Carlos lebih dulu. Mungkin pergerakan Cyborg terkuat Kuma memang sudah melambat karena tubuhnya penuh luka. Hal itu pun yang membuat dirinya bisa disergap dengan mudah oleh Morley dan selanjutnya diamankan di bawah tanah. Nah, setelah Morley berhasil mengamankan Kuma, Karasu datang dan keduanya pun bergegas untuk membebaskan para budak yang lain menggunakan kunci dari Sabo. Lalu tindakan dari Myosuke yang menghalangi Fukaboshi patut diapresiasi. Sebagai seorang Tenryubito, tentu dia paham cara aturan mainnya, di mana anggota kerajaan tidak boleh menyerang Tenryubito. Jika hal itu terjadi, maka kerajaannya bisa diserang oleh pemerintah dunia. Sementara itu, Roswell sangat terkejut melihat keadaan anaknya yang babak belur. Tampaknya setelah itu dialah yang memanggil Admiral untuk datang, dan yang datang adalah Fujitora dan Green Bull. Nah, sampai di sini Mimin kepikiran suatu hal, dan itu terkait dengan fakta chapter lalu tentang adanya skuad khusus pemerintah dunia yang bernama Holy Knight. Jika memang mereka kuat dan punya tugas khusus untuk menjaga pemerintah dunia dan Tenryubito, mengapa mereka tidak muncul di Maria Joa? Dan yang muncul hanyalah para Admiral, Green Bull, dan Fujitora. Ketidakmunculan para Holy Knight ini harusnya sudah dikonfirmasi oleh Kurohige saat membaca koran tentang keributan di Reverie. Saat itu Kurohige mengatakan jika Revo Army bentrok dengan para Admiral di Maria Joa. Tentu jika ada Holy Knight di sana, koran yang dibaca oleh Kurohige juga akan mengabarkan tentang hal itu. Nah, fakta tersebut mungkin bisa menunjukkan jika para Holy Knight tidak sekuat Admiral, sehingga Tenryubito lebih memilih untuk dilindungi oleh para Admiral. Atau kemungkinan lain saat peristiwa itu berlangsung, para Holy Knight belum siap. Mungkin karena mereka memang masih membeku di ruangan penyimpanan topi jerami raksasa. Nah, tentang Holy Knight ini Mimin punya dua pendapat ya. Pendapat pertama, Holy Knight adalah pengawal pribadi Im Sama yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Dan pendapat kedua, Holy Knight adalah para Tenryubito pilihan yang punya kekuatan untuk bertarung. Oke, itu aja pembahasan segmen Real Review chapter 1084 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!